Anda kembali patroli bersama saya Asransyah. Di peristiwa tragis anak membunuh orang tua kandungnya kian marak dalam beberapa pekan terakhir. Dikenal dengan istilah parisida. Pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tuanya bisa berawal dari emosi yang terpendam hingga konflik dalam keluarga yang tidak terselesaikan. Fenomena tindak kejahatan kerap membuat geleng kepala. Salah satunya sejumlah kasus pembunuhan yang dilakukan anak terhadap orang tuanya yang mengemuka dalam beberapa pekan terakhir. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah yang menimpa sebuah keluarga di Medan, Sumatera Utara. Anak bungsu dari keluarga tersebut, yakni seorang siswi SD berusia 12 tahun, diduga menghabisi nyawa ibundanya dengan senjata tajam. Walau polisi masih mendalami kasusnya, ada dugaan tragedi itu terkait masalah rumah tangga antara korban dan suaminya yang tengah diambang perceraian. Penyidikan lanjutan terkait kasus pembunuhan masih dilakukan polisi dengan mengedepankan cara khusus, mengingat status anak yang berhadapan dengan hukum. Sampai dengan saat ini, tim masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Peribahasa air susu dibalas dengan air tuba sungguh menggambarkan tragedi yang terjadi di Dusun Kertonegoro Selatan, Jember, Jawa Timur. Pasalnya, hanya karena kesal ditegur sang ibu, seorang anak tega menganiaya wanita yang melahirkannya hingga tewas. Tragedi memilukan terjadi usai korban mengadakan tahlilan 4 hari wafatnya sang ayah alias kakek tersangka. Saat itu, korban menegur putranya karena tidak menghadiri tahlilan sang kakek. Perempuan berusia 60 tahun tersebut juga sempat memarahi tersangka yang dinilai tidak mampu hidup mandiri. Tersangka yang tersinggung dengan ucapan ibunya, kemudian menyerang korban secara membabi buta menggunakan alat pemanas vulkanisir tambal ban yang kala itu ada di sekitarnya. Ini sudah mendapatkan motif pembunuhan ini yang mana tersangka merasa kesal terhadap ibu kandungnya yang kerap sekali memarahi tersangka. Dikarenakan tersangka tidak mempunyai pekerjaan, kemudian sampai umur segini kehidupannya masih bergantung pada orang tuanya. Parisida atau pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap orang tuanya tidak muncul secara tiba-tiba. Umumnya, masalahnya sudah berlangsung lama namun tidak disadari atau tidak terselesaikan hingga mencapai titik emosi yang tidak lagi bisa dikendalikan. Masalah tersebut kerap berawal dari akumulasi emosi yang sudah tersimpan lama. Kayak misalnya gimana sih anak yang marahi, ditekan, atau tidak diberi ruang untuk bisa mengekspresikan perasaan, itu bisa menyimpan kemarahan dalam waktu yang lama. Ketika emosi itu tidak pernah diolah dengan sehat atau dikeluarkan, jadi dia nahan perasaannya, satu saat bisa meledak secara ekstrim. Kenapa? Karena dia nahan. Nangis nggak boleh, karena anak laki nggak boleh nangis, tahan perasaanmu. Nah, kalau marah dikit malah makin dipukul, makin digebukin gitu kan. Jadi ini bukan soal tiba-tiba anak-anak jahat gitu loh, atau anak jadi jahat, enggak. Tapi kegagalan sistem relasi dalam keluarga dan dalam menjaga kesehatan mental si anak. Faktor lingkungan juga punya pengaruh yang kuat. Penting untuk segera memahami tanda-tanda konflik yang dialami anak maupun anggota keluarga lain dalam jenjang usia berapapun. Yang penting adalah pola asuh yang bisa mengajarkan kecerdasan emosi yang baik di dalam rumah. Penting banget tuh digarisbawahi untuk para orang tua, pola asuh yang paling sehat adalah tegas tapi hangat. Ada batasan tapi juga ada empati. Bukan menakutkan, bukan merendahkan. Poinnya seperti itu. Pengelolaan konflik berperan penting dalam perkembangan kepribadian seseorang. Karenanya, jangan sepelekan setiap ada konflik dalam keluarga. Patut diingat, kesehatan mental dalam keluarga merupakan benteng pertama dalam mencegah tindak kekerasan. Tim Liputan melaporkan.